Balong kakak, beta ada minta tolong kakak Iqbal, kakak. Tugas yang mana kami ke? Yang 2.1 sampai 2.5 kakak. Kakak Tias. Ya. Ini anggap saya buta pimpin tuli yang tadi malam Ali bilang tuh. Kita pasangin lo paling mana sih? Kakak Aca. Itu anak Aca tuh dia baru muncul ini kak, atau sukanya dia baru muncul terlambat lagi. Wah akan. Jangan spok. Pasangin dong. Pasangin. Kak Aca, selamat malam. Iya, selamat malam semua. Jumpa lagi. Itu siapa yang kas turun kas naik resleting celana bunyi sampai sini. Tahu tuh Tias. Itu kakak Elis. Weh, Kakak Elis pakai daster. Mulai kembali. Kas naik resleting saya bunyi sampai di sini. Agak-agak orang yang bilang kapan nih? Iya. Konten banyak, tadi gila enfus ulang. Tias itu nanti infus terus itu. Bagaimana kakak Iqbal? Nanti infus terus. Sekarang beta mau cari suntik beta yang suntik. Suntik mulu. Hah? Coba kakak Tias kasih nyala kamera dulu kakak Tias. Halo. Ya, Bunda selamat malam. Ada di jalan. Halo malam Ibu Lis. Ya, bagaimana Bunda? Ini dengan mamanya Rada. Oh, Rada mama. Kita sentau barang nih. Belum ada masa Kakak di Tias Rada. itu bagaikan dosen terbang. Kita sentau baru ulang habis berjual ini. Kita baru tahu itu formulirnya. Kakak Iqbal tolong balas beta WA dong. Tadi beta kasih dia formulir kah, Rada mama? Belum. Sudah nanti besok. Sudah nanti. Marah dia ini. Makanya tadi beta kasih di grup yang belum dapat formulir merapat di sekolah beta tunggu. Sudah nanti besok bawa dia akte saja dengan uang pendaftaran. Lalu formulirnya beta isi di sekolah ya. Ini Tias kemana? Oh iya. Bawa akte supaya beta isi nama. Kakak ada antar ke kampus ini kampus. Baju karate. Siapa? Baju karate. Kecil. Iya, foto Kuliah malam. merah, Sen dia pakai baju karate. bawa dia pun teman di asrama tuh supaya besok dia kuliah pagi-pagi tuh supaya jangan kita sibuk pagi-pagi lah kakak.
Oke, selamat malam kakak-kakak sambil menunggu yang lain. Malam. Selamat malam kakak Bu. Ya, kita akan mulai kakak-kakak semua. Malam ini hanya 2 JP terkait dengan modul 2.6. Ya, kakak-kakak sekalian, kita akan masuk, kemarin kita sudah bahas di 2.1 sampai 2.5 terakhir dengan pembelajaran SEM di tatap muka langsung, dan hari ini kita masuk dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita telah masuk dengan bagaimana merencanakan pembelajaran, bagaimana strategi, bagaimana metode, model, dan gaya mengajar yang akan kita lakukan. Nah, di modul 2.6 ini kita bicara tentang bagaimana melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, bagaimana menilainya. Nah, ini kita akan membahasnya malam ini kakak-kakak dalam waktu 2 JP. Dan sebelum kita mulai, sekali lagi selamat malam semua, shalom. Dan saya mintakan untuk Selamat malam kakak, shalom. Kami untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pertemuan kita di malam ini. Ya kakak, terima kasih atas kesempatan kakak-kakak semua. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita di malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kakak-kakak sekalian, ini saya ingatkan untuk kesepakatan kita. Kita sudah melewatinya, tetap menyalakan kamera kakak-kakak semua, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik rasain untuk sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, di malam ini kita di sesi ini bertujuan untuk kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sekaligus kakak-kakak juga dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Itu tujuan kita dari sesi kali ini yang akan kita belajar. Nah, agendanya kita akan melakukan refleksi review hasil belajar mandiri, diskusi presentasi kelompok, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi dan pesan kunci. Itu 4 agenda saja yang akan kita bicarakan di malam hari ini kakak-kakak. Baik, saya minta kakak-kakak untuk memperhatikan ada 2 tampilan gambar yang saya tampilkan di sini kakak-kakak sekalian. Dari 2 gambar ini, ada di sebelah kiri saya keterampilan gerak dribbling zigzag, dan di sebelah kanan saya adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak. Dari 2 gambar ini, manakah Belum muncul kakak. Ya, dari 2 gambar ini kakak-kakak, manakah yang menunjukkan asesmen otentik? Ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Mungkin kakak-kakak sudah baca sebelumnya di modul. Nah, dari 2 gambar ini,
Kira-kira mana yang menunjukkan asesmen otentik? Kalau menurut kakak mungkin dari Gambar beta kedua. kakak. Beta gambar B kakak. Gambar Oke. kedua. Iya, dengan Asesmen alasan sepak bola. kakak. Karena pada asesmen sepak bola ini dia menekankan pada penilaian kemampuan siswa dalam situasi yang sebenar atau nyata kakak. Oke, Ya baik. itu mungkin sementara dari beta kakak. Iya, baik. Ya, tepat sekali ya kakak-kakak. Jadi, mohon maaf saya ini siapa? Oh, Rahman. Iya. Jadi kakak-kakak tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kak Nike bahwa memang benar ya di gambar bagian 2 ini adalah merupakan asesmen otentik. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa asesmen otentik itu penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks otentik. Ya, namanya juga asesmen otentik. Jadi penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks otentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan dari peserta didik itu sendiri ya. Jadi membenar sekali apa yang tadi disampaikan oleh kami bahwa memang aktivitas kedua ini yang disebut sebagai asesmen otentik. Ya. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, bagaimana Bapak Ibu juga dapat merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk, aktivitas, dan pelibatan murid. Jadi kakak-kakak berdasarkan ini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, ya. Nah, bagaimana kakak-kakak dari gambar ini, ya, pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas. Misalnya terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk, aktivitas, dan pelibatan tersebut. Bagaimana kakak-kakak dapat merancang gambar pada gambar di atas terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk, dan aktivitas. Nah, ini kakak-kakak langkah-langkah untuk membantu kita kakak-kakak semua mendesain asesmen otentik. Ini kakak-kakak langkah-langkah. Ya. Yang pertama itu kakak-kakak Tujuan. Identifikasi tujuan pembelajaran. Ya. Jadi yang paling pertama sekali kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi identifikasi tujuan pembelajaran ini jelas sekali kakak-kakak. Karena pembelajaran yang jelas dan spesifik itu akan dinilai ya, dan kita harus pastikan bahwa tujuan itu mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi misalnya tujuan pembelajaran kalau kita lihat dari gambar, siswa mampu ya mempraktikkan teknik dasar permainan sepak bola dalam aktivitas bermain. Nah, otomatis kalau tujuan siswa mampu
melakukan aktivitas bermain sepak bola dengan teknik dasar yang baik dan benar, memang itu yang harus kita strike-nya di situ. Jadi harus kita lihat dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Sasarannya di mana? Teknik bermain, cara menendang kah, dribbling kah, atau apa? Sehingga pada saat kita sudah mengetahui tujuan tersebut, maka kita akan menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita tahu tujuan pembelajaran bahwa siswa mampu Menggiring. Misalnya menendang dalam sebuah permainan, dia mampu mengaplikasikan teknik-teknik dasar dengan baik dalam permainan, maka kalau kita sudah tahu seperti itu, maka langkah kedua adalah kakak-kakak harus sudah langsung tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP-nya. Ya. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Jadi tetapkan kriteria ketercapaian itu bahwa supaya ketong bisa membantu ketong dalam membuat dia punya rubrik asesmen. Ya kalau penilaian, kalau otentik ini kan kalau kita menilai keterampilan ya sudah pasti kita akan membuat rubrik. Bagaimana posisi kakinya, itu contoh ya. Kita mulai lihat dari sikap, cara menendang, sikap badan ketika menggiring, kaki mana yang gunakan, apakah kaki bagian luar atau dalam. Ada rubrik-rubrik yang kita sudah siapkan, tinggal kita mencentang atau kita menaruh angka 0 sampai 5, 1 sampai 5 misalnya. Bagaimana menentukan, itu akan tentukan kriteria ketercapaian, tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu akan membantu kita dalam menentukan rubrik ya, indikator rubrik asesmen. Nah yang ketiga kakak pilih aktivitas atau tugas otentik. Jadi ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Kalau kakak-kakak punya modul-modul biasanya di belakang itu pasti ada tuh. Nah itu yang bisa dipakai ya. Kalau di modul-modul biasanya sekarang untuk PJOK itu zamannya K13 atau ini pasti ada penilaian rubrik di belakang. Nah penilaian itu yang langsung kita lihat di tempat. Jadi tidak langsung anak bikin di rumah lalu katong nonton, tidak. Namanya juga otentik, berarti penilaiannya langsung di lapangan ketika saat itu juga anak melakukan. Nah bagian ketiga adalah pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan yang relevan dengan pembelajaran. Jadi kakak-kakak, otentik ini dia boleh setelah olahraga baru ketong nilai. Tidak. Jadi pilihan asesmen otentik itu dia terjadi pada saat proses pembelajaran. Pada saat kita sudah mencontohkan, pada saat kita suruh mereka menonton, pada saat kita suruh mereka melakukan gerakan-gerakan tertentu, lalu kita bilang, kita menugaskan mereka dalam, misalnya kita suruh mereka bermain dan kita suruh mereka melakukan kembali, itu penilaian sudah harus jalan kakak. Jadi otentik itu tidak boleh dilakukan setelah nanti keton dulu masuk baru kasih nilai, tadi dia ingat begitu. Tidak kakak. Jadi memang sudah pada saat kita melakukan pembelajaran sudah harus, misalnya kakak-kakak nanti di kelas ini kakak-kakak buat SEM atau kakak-kakak bikin apa gitu, kebugaran jasmani, itu sudah langsung nilai di tempat. Jadi benar-benar terjadi penilaian otentik, asesmen otentik itu terjadi. Jadi yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran dulu, kedua tetapkan KKTP, lalu ketiga pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah keempat, rancang rubrik penilaian. Nah rubrik ini kalau orang PJOK ini sudah tidak asing.
ya, karena kita mengajar PJOK dari dulu, mungkin kakak-kakak semua sudah tidak asing lagi ketika memberikan tugas praktek kepada anak, sudah pasti kita sudah mempunyai rubrik penilaian. Nah, di sini dia bilang keempat ini rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi ini kelimanya dibilang seperti itu, ya. Jadi memang benar-benar kalau bilang rubrik ya pasti kita buat tabelnya, kita kalau apa yang kita nilai misalnya terkait dengan sepak bola, apa yang mau kita lihat, kita sudah harus tahu. Nah, rubrik ini dia harus bersesuaian juga dengan tadi yang kita lewati tadi, yaitu KKTP-nya bilang apa tujuan pembelajaran, kita harus tahu di situ. Kalau tujuan pembelajarannya, maka kita akan menilai dengan membuat rancangan rubrik penilaian sesuai dengan urutan-urutan yang sudah dicantumkan dalam tujuan pembelajaran maupun KKTP. Itu bagian keempat kakak-kakak. Nah, yang kelima yaitu integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait dengan integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran yang holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi, anak-anak itu secara keterampilan dan pengetahuan itu bagaimana kakak-kakak? Mereka tahu gitu. Jadi definisi ini misalnya bagaimana melakukan, bagaimana posisi kaki yang benar pada saat melakukan. Nah, secara pengetahuan mereka sudah bisa paham. Oh, saya harus berdiri seperti ini, posisi kaki saya harus seperti ini, pada saat melakukan tendangan harus seperti ini. Itu sisi pengetahuan. Bagaimana supaya tendangan ini kencang, bagaimana supaya tendangan ini atau saya mendribbling ini baik, apa yang harus saya lakukan. Itu pengetahuan yang dia akan langsung praktekkan dalam situasi yang nyata. Jadi memang integrasi keterampilan dan pengetahuan ini penting kakak-kakak, bahwa pastikan asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik benar, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual. Nah, di mana-mana nih kan sudah pasti bahwa orang yang memahami secara konsep baik, pasti dia bisa mempraktekannya dengan baik. Itu dulu ya. Jadi memang kalau dia tidak menguasai konsep dengan baik, tidak mungkin dia akan melakukan keterampilannya dengan baik. Contoh konkret. Kita sudah menjelaskan anak untuk guling depan bahwa pada saat guling depan, badan itu, dagu itu harus menyentuh dada, badan itu harus dibungkukkan menyerupai roda, lalu dia akan berguling dengan bantuan kedua tungkai tolak ke depan di atas matras. Dia akan berguling di atas matras. Kalau anak tidak memahami konsepnya dengan baik, maka tidak mungkin dia akan berguling dengan baik di atas matras. Tapi ketika dia berhadapan di atas matras, dia taruh, lalu dia letakkan tangan, dia bungkukkan badan, dia dorong badannya ke depan, dan dia guling dengan baik, itu berarti bahwa dia memahami betul konsep, secara konsep, dan dia dapat melakukannya dengan baik. Jadi saya sering bilang, sebenarnya orang yang terampil, orang yang ketika dia mempraktikannya dengan bagus, sudah pasti dia hebat. Karena dia secara konsep, dia tahu benar tahapan-tahapan melakukan sebuah gerakan itu dengan baik. Jadi orang yang mampu terampil secara fisik, dilihat keterampilan secara fisik bagus, dia akan pasti secara konseptual juga dia pasti hebat. Karena kenapa? Dia menguasai betul. Jadi ini di bagian keempat yang memang kita harus benar-benar bisa melaksanakan atau bisa mengaplikasikannya dia dengan baik. Nah, yang keenam,
Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Jadi kakak-kakak memang kita juga dalam penilaian otentik, kita juga harus memberikan ruang dalam kreativitas dan keberagaman dari peserta didik. Jadi kasus-kasusnya kan banyak. Anak-anak itu ketika kita suruh mereka mempraktekkan, ada yang melebihi ekspektasi kita. Mereka lakukannya dengan bagus, dengan atraksi-atraksi. Misalnya mereka menggiring bola, tidak sekedar menendang dan mendribble, tapi mereka melakukannya dengan sebuah hal yang luar biasa. Dengan kreativitas mereka. Nah, ini harus kita membuka ruang bagi anak-anak didik kita, dan kita jangan terpaku dengan apa yang memang hal pokok. Kita akan mengukur misalnya dribble atau menggiring bola. Memang kita akan misalnya kita akan menilainya di situ. Tetapi ketika ada dalam pelaksanaan, kita juga harus memberikan kesempatan. Ada anak yang dia tidak sekedar menggiring, tapi dia dengan atraksi-atraksi yang hebat. Dia giring itu dengan gerakan-gerakan tambahan yang kelihatan unik dan menarik. Nah, itu bagian dari kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas masing-masing anak. Dan ini harus kita memberikan ruang. Jadi misalnya dalam penilaian kita harus memberikan ruang kakak-kakak. Jadi memberikan dia atensi yang baik. Ya. Nah, yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum melaksanakan resmi, uji coba dulu asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Dan memang di poin ketujuh ini disarankan untuk kita juga melakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi. Misalnya kakak akan melakukan ujian menilai, kakak coba di kelompok kecil, misalkan apakah peserta didik merespon tidak, ya, identifikasi potensi kendala. Berikut kendalanya apa dalam penilaian tersebut, apakah masih kurang poin-poin yang katon taruh dalam rubrik penilaian, atau ini sudah mencakup semua. Misalnya rubrik penilaian ini ada yang masih kurang. Nah, ini patut katong juga disarankan untuk katong melakukan uji coba. Jadi ini kakak-kakak langkah-langkah dalam melakukan asesmen, mendesain asesmen otentik. Jadi ada 7 langkah yang mungkin kakak-kakak bisa pakai untuk menilai pembelajaran PJOK yang kakak-kakak sudah lakukan. Nah ini, ada, ya, ternyata ada 10 kayaknya. Dapatkan umpan balik. Kalau uji coba, katong dapatkan umpan balik. Dan ke-9, revisi dan peningkatan. Ini hal-hal yang penting juga, yang tidak boleh kita abaikan. Umpan balik ini penting sebelum kita laksanakan secara baik, dan kita juga bisa memakai teman rekan sejawat untuk memberikan masukan umpan balik terhadap asesmen yang kita lakukan. Ya, ini hal-hal yang sifatnya teknis, tapi yang di poin penting terakhir adalah refleksi. Ya, refleksi itu penting di setiap apa yang kita lakukan untuk melakukan pembelajaran penilaian asesmen otentik. Baik kakak-kakak, ini ada pertanyaan kakak-kakak. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Kira-kira seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang akan dibuat? Ada yang bisa memberikan tanggapan jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen?
Ada atlet, ada yang umum, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang disabilitas. Dengan tungkai yang tidak sama, berarti orang timpang ya, panjang pendek. Berarti kira-kira seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Ini ada ya, kakak sudah lihat ya. Nah ini ada di LMS, kalau kakak-kakak bisa buka, ya salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b di elaborasi isi. Ya, kakak-kakak bisa coba lihat. Ini kakak-kakak yang tadi saya sampaikan, kalau ada siswa yang ada di satu kelas itu ada siswa atlet, ada siswa yang umum, ada siswa yang disabilitas, misalnya tempang. Nah, kira-kira asesmen otentik seperti apa yang akan kita lakukan? Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan yang tadi itu tersebut ada pada LMS di elaborasi isi 2.6b. Itu kakak bisa lihat di situ. Di elaborasi isi, kakak bisa lihat salah satu bentuk penilaian otentik. Bisa kita belajar bersama-sama di malam ini kakak. Kakak bisa lihat. Itu di 2.6b di elaborasi isi. Sudah buka ya kakak di modulnya? Di sini di elaborasi itu ada pertanyaan pendapat Kak Miki yang sudah dimasukkan juga. Terima kasih. Iya, baik kakak-kakak kita lanjut.
Jadi salah satu contoh dari yang tadi saya sampaikan bagaimana kalau kita menemukan di dalam kelas itu ada yang heterogen, maka kakak-kakak bisa mempelajari salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b ya. Nah, kakak-kakak sekalian, sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, ini kakak-kakak kita akan diskusi. Jadi tugas itu membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola. Jadi ini kakak-kakak silakan, saya akan membaginya dalam kakak-kakak dalam 2 kelompok. Tugas kakak-kakak itu membuat rubrik ya. Rubrik berdasarkan materi sepak bola. Nah, ini petunjuknya. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat formulir rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan ya. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Karena kita ini terbatas, kita akan hanya membuat 2 kelompok saja kakak-kakak. Jadi ini soalnya. Saya akan berikan soal ini di grup chatnya masing-masing untuk kakak-kakak membuatkan. Jadi saya berharap kita punya waktu pengerjaannya 30 menit. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa eksekusinya. Pada saatnya kakak-kakak bisa mempresentasikan tugas-tugas ini ya. Jadi langkah-langkahnya itu lebih gampang, kakak-kakak bisa dapat di modul yang tadi saya sampaikan. Di 2.6b yang ada di LMS. Itu sudah langsung ada contohnya, kakak-kakak bisa mempelajari. Dan ini dalam diskusi kelompok, kakak-kakak akan membuat rubriknya sendiri dengan materi sepak bola, jenjangnya terserah kakak-kakak, dan kita akan bagi dalam 2 kelompok. Ya, kakak-kakak silakan masuk di kita punya waktu 30 menit kakak-kakak membuat rubrik berdasarkan materi sepak bola.
Yap, baik kakak-kakak sudah boleh selesai dengan diskusi di kelompoknya. Sebelum kita ada di presentasi kakak-kakak, saya ingatkan ini yang tadi di modul ya kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mengerjakan lalu berpatokan di modul ini, ada contoh yang sudah langsung diberikan. Ini contoh rubrik asesmen PJOK. Ini kelas 10 ya. Kalau kakak bisa lihat, kalau buka di modul 2.6 itu, di halaman 36 itu langsung dibuat rubriknya, ada di situ, dan kakak bisa sangat jelas disampaikan. Dan kalau kita lihat di sini, misalnya ini di keterampilan gerak, psikomotornya masuk, lalu ada di berbagai situasi gerak yang menantang, pengambilan keputusan ini terkait dengan pengetahuan, dan ada afektif keterampilan kepemimpinan yang kolaborasi. Jadi ini semua aspek psikomotor, kognisinya, lalu afektifnya itu masuk, dan ini contoh kakak-kakak. Kalau kakak-kakak bisa lihat di modul ya. Nah, oke, baik kakak-kakak, saya persilakan kelompok Kak Aca dan Kak Mike, mana yang mau duluan untuk menjelaskan. Nanti setelah ini baru mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah ini baru saya jelaskan sedikit terkait dengan apa yang ada di modul sini. Silakan Kak Mike atau Kak Aca yang mau duluan, silakan. Silakan kakak-kakak, Kak Mike atau Kak Aca, silakan. Atau Kak Mike, saya akan bantu untuk share yang sudah dibuat dalam bentuk foto. Kak Mike bisa. Silakan Kak Mike, saya share. Ya kakak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau untuk sementara apabila kita bawa buku lah, karena di sini kita bikin rubrik penilaian diri untuk siswa kakak. Materinya tentang sepak bola, yaitu tentang teknik dasar mengoper bola. Di situ ada nama siswa, terus dia punya petunjuknya. Berilah skor pada setiap kriteria berdasarkan kemampuan sendiri. Angka 1 itu menunjukkan sangat kurang, angka 2 menunjukkan kurang,
angka 3 menunjukkan cukup, angka 4 menunjukkan baik, dan angka 5 menunjukkan sangat baik. Di sini pada kriteria yang pertama itu ketetapan teknik mengoper bola. Yang pertama itu angka 1 itu operan sering salah sasaran. Angka 2, operan sering salah sasaran, kontrol masih kurang. Sedangkan angka yang ketiga, operan cukup, tepat sasaran, dan kontrol masih perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk angka 4, itu operan tepat sasaran dan kontrol sudah baik. Selanjutnya pada angka 5 itu operan selalu tepat sasaran, kontrol sangat baik dan akurat. Untuk kriteria yang kedua yaitu kekuatan operan. Pada nilai angka 1 itu operan lemah, bola mudah dihentikan. Sedangkan untuk angka 2, operan kurang kuat, bola mudah dihentikan. Untuk angka 3, operan cukup kuat, bola jarang dihentikan. Untuk angka 4, operan kuat, bola sulit dihentikan. Dan untuk angka 5, operan sangat kuat dan akurat. Untuk kriteria yang ketiga yaitu kecepatan operan. Pada kecepatan operan ini pada angka 1 itu operan sangat lambat. Angka 2, operan lambat. Angka 3, operan cukup cepat. Angka 4, itu operan cepat. Dan angka 5, operan sangat cepat dan akurat. Untuk kriteria yang keempat itu kerjasama dengan teman setim. Artinya satu tim. Angka 1 itu tidak pernah kerjasama dengan teman satu tim. Angka 2, jarang kerjasama dengan teman satu tim. Angka 3, kadang kerjasama dengan teman satu tim. Angka 4, sering kerjasama dengan teman tim. Angka 5 itu selalu kerjasama dengan teman satu tim. Itu mungkin sementara dari beta kakak. Terima kasih. Iya, baik Kak Mike. Tadi Kak Mike dengan kelompok siapa ya? Dengan Kak Ferdi ya? Kakak Ferdi kakak. Dan kakak Ferdi kakak. Oke, Kalau baik. saya salah Ya, dengar. terima kasih Kak Mike untuk tugasnya. Jadi kakak-kakak memang dia langsung di dalam rubrik ya. Jadi penilaiannya itu memang kita langsung nilai tindakan dalam aktivitas yang dia sementara lakukan. Nah, kalau kita lihat di milik Kak Mike, memang dari sisi tahapan perkembangan gerakannya, lalu mulai dengan ada tergambar psikomotornya, tergambar bagaimana gerakan itu di keterlibatan aktivitas gerakan yang dinilai. Lalu yang berikut ada afektifnya, ada afektif yang sikap yang dinilai bagaimana dia bisa bekerja sama. Dan mungkin kognisinya bisa tergambar di mana Kak Mike? Pengetahuan. Saya kurang. Pengetahuan. Jadi ini dia tergambar yang di item mana, di kriteria yang mana? Kalau afektifnya tadi tergambar memang ya sikap bagaimana dia ini. Kerjasama. Ketepatan teknik mengoper. Kekuatan operan, ketepatan, kecepatan, kerjasama. Oke. Baik, jadi hanya di sini kami tergambar psikomotor dan afektifnya sikap. Jadi ada dua yang sudah terangkum di dalam.
Nah, kalau tadi kita baca di tahapan-tahapan itu, di rubrik penilaian otentik ini, maka dia sudah harus include dengan pengetahuan. Kira-kira kata taruh bisa ditaruh pengetahuannya seperti apa? Mengetahui teknik dasar mengukur bola, Kakak? Iya, bisa ditaruh Siswa dapat mengetahui teknik dasar. Iya, betul, lupa lah. Jadi itu harus masuk kakak-kakak. Jadi kalau di Kamike punya udah duanya sudah masuk. Psikomotornya masuk dan afektifnya masuk. Jadi ada kerjasama dengan teman setim. Itu berarti sikap kan yang dituntut. Nah, bagaimana cara supaya kognisinya juga itu dia include di dalam rubrik penilaian otentik seperti ini, asesmen otentik. Itu yang mau supaya kita klop benar dalam penilaian itu kita. Jadi nanti ditambahkan yang seperti apa yang tadi Kak Mike sampaikan supaya semuanya masuk. Baik, itu dari Kak Mike, teman-teman, kakak-kakak sekalian. Untuk ada yang mau menambahkan Kak Ferdi misalnya? Atau sudah pas? Tadi apa Kak Mike? Beta dan Kak Ferdi Kak Mike? Iya, Kakak. Ini jadi Kak Buce beta tambah sedikit. Siap, silakan. Ya. Kalau per beta ini beta angkat dari kriteria penilaian dari rubrik penilaian ini dari Untuk apa mari? Halo, Kak Buce, Yes. rubrik penilaian Silakan. yang beta angkat di sini tentang cara menggiring bola ya. Jadi untuk angka kriteria penilaiannya baik sekali itu 4. Sedangkan baik itu 3, cukup 2, dan 1 tuh perlu bimbingan. Sedangkan kriteria yang biasanya beta buat itu dia berperang memperagakan cara mengirim bola. Sedangkan yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan cara mengirim bola dengan baik. Apabila di dalam cara mengirim bola itu siswa melakukan dengan baik, yaitu mampu mengirim bola dengan menggunakan 3 teknik dengan baik, makanya diberikan nilai 4. Sedangkan yang diberikan angka 3 ialah mampu menggiring bola dengan menggunakan 2 teknik dengan baik, itu diberikan angka 3. Lalu yang berikut, mampu menggiring bola dengan menggunakan 1 teknik dengan baik, itu diberikan angka 1. Sedangkan yang perlu bimbingan ini belum mampu menggiring bola dengan baik, itu kriteria penilaian yang selalu beta buat seperti itu. Jadi akan berikut itu dapat mengkombinasikan seluruh teknik mengirim bola dengan baik, itu biasanya diberikan nilai 4. Itu kriteria penilaian yang beta pakai Kak Buce itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi seperti itu kakak-kakak apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mike maupun Kak Aca, Kak Elis. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Aca. Silakan Kak Aca. Silakan Kak Aca. Ya, kakak sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 2 memilih tujuan pembelajaran yaitu menguasai teknik menendang bola dengan benar. Jadi tujuannya adalah siswa dapat menendang bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian
terkait dengan kriteria ketercapaian tujuan ini, berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan itu, kriteria ketercapaiannya yaitu mempraktekkan gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian yang ketiga terkait dengan rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaian ini yang kami angkat yaitu A. Sikap awal, B. Pelaksanaan, dan C. Sikap akhir. Jadi di dalam sikap awal ini sebelum masuk pada pelaksanaannya, sikap awal misalnya gerakan-gerakan, misalnya sikap tubuh berdiri tegak, pandangan ke arah bola, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan dari gerakan menendang bola itu, dan yang ketiga sikap akhir. Jadi di dalam penilaian ini ada beberapa penskoran. Kami angkat misalnya jika gerakannya dibuat dengan baik, berarti skornya kita ambil 3. Kemudian ada skor 2 dan juga ada skor 1. Jadi penskoran ini misalnya 3 berarti gerakannya sudah baik. Kemudian 2 ini sedang dan yang 1 ini belum cukup. 1 ini cukup. Jadi menurut kelompok kami rubrik penilaiannya seperti itu, Kak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman satu kelompok yang lain ada yang ingin ditambahkan, silakan. Kawakan, Kakak Tias, dan Kakak Welsa. Terima kasih, Kak. Yap, silakan Kak Tias, Kak Welsa. Kalau tidak ada, baik kakak-kakak saya akan melengkapi. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak, saya menganggap semuanya sudah bisa dapat memahaminya dengan baik. Saya akan berbagi sedikit ya terkait dengan apa yang barusan kita bahas. Nah, kakak-kakak, ini salah satu contoh yang ada di modul. Kalau kakak-kakak kerjakan, ini kita bisa lihat salah satu contoh desain asesmen otentik yang ada dalam modul 2.6 di halaman 27, kakak-kakak bisa lihat. Nah, kalau kita barusan lihat apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, maka semuanya harus tertuang. Tapi ini saya mengangkat sedikit. Nah, yang pertama bahwa di desain belajar asesmen otentik ini, ya, maka kita harus keterlibatan pengetahuan yang relevan. Jadi semua aksi nyata dan seluruh komponen itu harus ada dalam sebuah alat ukur yang jelas, misalnya untuk rubrik yang akan kita buat. Nah, kita lihat di sini di persyaratan di salah satu syarat ya, bahwa integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Jadi kakak-kakak, memang tadi ada sudah mencakup dengan keterampilannya, mencakup dengan pengetahuannya, itu harus terintegrasi. Makanya tadi saya ada menanyakan ke Kak Mike ya, kalau tadi memang sudah ada sikapnya, sudah ada keterampilannya, kira-kira mau ditambahkan untuk pengetahuannya dari sisi mana gitu. Bisa mendesainnya sedemikian rupa. Tadi Kak Mike sudah mengungkapkan, sudah mengutarakan, bisa disampaikan. Nah, ini kakak-kakak dia harus diintegrasikan ya. Jadi secara
di psikomotor, tapi secara konseptual kognisinya juga harus ada di tes itu, sehingga dia langsung satu paket. Kita menilainya dia sudah dalam satu paketan. Jadi unsur-unsur itu psikomotor, kognisinya, dan afektifnya sudah masuk. Nah, ini salah satu contoh kakak-kakak asesmen otentik untuk pembelajaran PJOK pada materi permainan bola basket. Kita lihat tujuan pembelajaran mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola basket, termasuk keterampilan gerak dribbling, passing, dan shooting. Nah, KKTP-nya ini dirumuskan ada 3. Peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar bermain bola basket. Nah, tadi kalau kami mau tambahkan berarti sudah pas. Dia langsung masuk dengan pengetahuannya ada. Yang berikut, peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola basket. Jadi, peserta didik dapat mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar permainan bola basket. Jadi, memahami dan menerapkan dan mengembangkan dan menerapkan. Jadi ini seluruhnya sudah termasuk dalam pengetahuan dan skillnya. Ya, sudah masuk. Jadi karena di KKTP ini dia berkaitan dengan KKO ya, betul ya kakak? Kalau di KKTP ini dia akan sangat berkaitan dengan kata kerja operasional. Jadi kita bisa masukkan di situ bagaimana dia memahami, menjelaskan dan menerapkan. Ya, jadi itu mungkin kakak sudah bisa. Ini contoh konkret dari aktivitas yang ada di permainan bola basket. Jadi kalau KKTP itu pasti sudah berurusan dengan KKO itu sudah pasti. Taksonomi belum itu pasti. Nah, yang berikut, aktivitas atau tugas peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah turnamen mini basket di mana mereka membentuk tim kecil. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang melaksanakan strategi permainan. Jadi di sini bagaimana pengetahuannya ini bagaimana melaksanakan strategi ya. Kalau bicara merancang dan melaksanakan strategi ini aktivitasnya itu berkaitan dengan pengetahuan. Nah, dan selama pertandingan mengaplikasikan teknik-teknik berarti psikomotor. Jadi pengetahuan dan keterampilannya udah tergambar. Nah, ini rubrik penilaian kakak-kakak yang coba dicontohkan. Nah, saya berharap kakak-kakak juga membuka modul, mengambil modul ini. Kalau membacanya sangat lugas sekali dan gampang sekali untuk bisa kita lakukan, buat. Langsung kita mengerti. Karena kenapa? Rubrik-rubrik ini menjadi makanan sehari-hari kita semua. Sebagai guru PJOK pasti kita temukan semuanya. Tapi bagaimana kita mengetahuinya secara baik, secara teoritis dan substantifnya, bagaimana rubrik penilaian otentik itu sesungguhnya, kita bisa belajar di sini. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan di rubrik-rubrik ini. Ini kakak-kakak. Nah, ada juga dengan di sini. Nah, ini implementasi asesmen penting dalam pembelajaran PJOK. Ini ada contohnya, coba kita lihat. Nah, ini. Kalau kakak buka di modul 2.6 di halaman 36 ini ada. Ya. Peserta didik menghaluskan keterampilan gerak. Ini tujuan pembelajaran. Menghaluskan keterampilan gerak spesifik permainan bola basket. Bermain bola basket dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam tim. Menunjukkan keterampilan, kepemimpinan, dan kooperatif. Ini lengkap ini. Kalau kita lihat di tujuan pembelajaran ini lengkap. Keterampilannya, psikomotornya, pengetahuannya lengkap. Nah, ini dia petunjuk asesmen, kakak bisa lihat. Dan saya berharap kakak semua sudah sampai di taraf ini dan sudah membaca modul ini.
sehingga kita semua punya pemahaman yang sama, sehingga dalam saat kakak-kakak merancangnya sendiri itu sudah tidak ada kendala, menyesuaikan dengan fase-fase yang masing-masing punya. Kalau Kak Iqbal ini di fase F kalau tidak salah, kalau SD itu fase B ya. Nah itu yang harus disesuaikan dengan tiap fase, kita melihat CP-nya lalu kita merumuskan. Sebenarnya ini sangat orang mau bilang gampang susah karena tiap hari katong liakan. Tapi kalau sudah sering berurusan, sedang menggunakan rubrik dalam setiap penilaian kakak-kakak, pasti sudah sangat familiar dan tidak kaku lagi dalam membuat rubrik-rubrik asesmen otentik seperti ini. Baik kakak-kakak, saya kira seperti itu pertemuan kita malam ini kakak-kakak semua. Kakak sudah bisa menyampaikan, dan kakak sekalian, sebelum kita berakhir saya ingatkan besok kita masih ada satu sesi. Sesi itu juga 90 menit kakak-kakak besok. Jadi kita akan bertemu besok juga 90 menit, itu terkait dengan persiapan aksi nyata. Kakak sudah bisa melakukan aksi nyata itu komplit, sudah dengan strategi belajarnya, merancang modulnya sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah kakak pelajari, asesmennya seperti apa, lalu dibuat video, itu yang nanti kakak bisa pelajari, dan besok kita akan bicarakan persiapannya dan kakak akan buat. Seperti itu kakak-kakak, dan sebelum akhiri saya minta Kak Iqbal untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Kak Iqbal. Ya, kakak-kakak, sebelumnya kita minta maaf kakak, kita disuruh potong dokumen ini. Jadi tadi kita izin itu barang ada paling sibuk. Siap. Jauh nanti Mantap, pertemuan berikut kita. No problem. Kita minta maaf kakak. Ya sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kakak-kakak dong dapat hari ini bisa bermanfaat para kakak-kakak dong, para beta khususnya. Mari sama-sama kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kakak. Siap. Terima kasih Kak Iqbal. Ini taruh mana nih? Semua kita tadi, kalau kamu ya kan?